Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini kita akan membahas materi mengenai logika matematika. Apa saja yang akan kita pelajari pada logika matematika? Yang akan kita pelajari antara lain adalah mengenai pernyataan, bukan pernyataan, lingkaran atau negasi, nilai kebenaran, pernyataan kuantor, kemudian pernyataan majemuk, inverse konverse kontraposisi, serta penarikan kesimpulan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah mengenai pernyataan kalimat terbuka, lingkaran pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan. Apa itu pernyataan? Atau yang disebut dengan preposisi dalam bahasa Inggris ya. Ada preposisi. Adalah suatu kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi suatu kalimat yang sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Nah, ada beberapa contoh di bawah ini. Misalnya ini, hasil kali 5 dan 4 adalah 20. Hasil kali suatu bilangan, 5 dan 4 bisa ditentukan. Hasilnya ada 20. Maka, contoh A ini adalah merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Karena 5 kali 20 hasilnya, 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Ya, ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Contoh yang kedua, semua unggas dapat terbang. Semua unggas dapat terbang. Nah, ini adalah suatu pernyataan. Tapi apakah bernilai benar? Semua unggas dapat terbang? Sepertinya tidak. Karena misalnya ada bebek ya, bebek sepertinya tidak bisa terbang. Dan ada beberapa unggas yang tidak bisa terbang. Berarti ini pernyataan, tapi bernilai salah. Kemudian yang ketiga, atau yang C, ada bilangan prima yang genap. Ini adalah suatu pernyataan, karena kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Ada bilangan yang prima yang genap. Jawabannya adalah benar. Karena ada bilangan 2 yang merupakan bilangan genap dan prima. Contoh berikutnya. Ini juga suatu pernyataan, karena kita bisa tentukan dia benar atau salah. 2 ditambah 3 sama dengan 6, itu adalah suatu pernyataan. Tetapi dia bernilai salah, karena harusnya adalah 5. Kemudian berikutnya, ini ada, semoga nanti engkau naik kelas. Karena di sini ada kata semoga, maka ini bukan pernyataan. Bukan pernyataan, tetapi ini adalah suatu harapan. Kalimat harapan ya. Karena ada kata semoga. Kemudian, tolong tutup pintu itu. Ini juga bukan pernyataan. Tolong tutup pintu itu. Ini adalah bukan pernyataan, tetapi permintaan. Suatu permintaan. Ya. Kemudian ini. Apakah Ali sudah makan? Ini jelas bukan suatu pernyataan, tetapi dia adalah pertanyaan. Bukan pernyataan, tapi suatu pertanyaan. Contoh lagi, Pak Andi berwajah ganteng. Ini juga bukan suatu pernyataan, tetapi suatu pendapat. Ambilkan buku itu. Jelas ini bukan pernyataan, tapi suatu perintah.
Oke. Nah, yang terakhir. 3x plus 5 sama dengan 8. Ini jelas juga bukan suatu pernyataan, tetapi kalimat terbuka. Karena belum tahu nilai kebenarannya dia benar atau salah. Dia bisa benar kalau variabelnya diganti. Nah, inilah contoh dari perbedaan suatu pernyataan atau bukan. Jadi kalau sudah bisa ditentukan nilainya benar atau salah, itu adalah suatu pernyataan. Kalau belum bisa ditentukan nilai benar atau salahnya, berarti bukan pernyataan. Nah, kemudian suatu pernyataan dapat dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf kecil. Bisa P, Q, R, A, B, C, dan seterusnya. Contoh ini, kecil ya. P, semua bilangan prima adalah ganjil, maka boleh diwakili dengan sebuah huruf yaitu P. Misal Q mewakili kalimat atau pernyataan Jakarta, ibu kota Indonesia. Kemudian R misalnya, jumlah hari pada bulan Februari adalah 30. T misalnya jika 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 2. Ya. Ini simbol daripada pernyataan. Baik, kemudian ada tadi juga disebutkan pada contoh di atas adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, tetapi dia bisa berubah menjadi benar atau salah ketika variabel atau peubahnya diganti. Contoh 2x plus 3 sama dengan 9. 5 ditambah n adalah bilangan prima. Ini variabelnya n. Yang A variabelnya adalah x. Kota A adalah suatu ibu kota provinsi Jawa Tengah. Variabelnya adalah A. Kita belum tahu A-nya apa aja. Kemudian ingkaran atau negasi. Negasi dari suatu pernyataan untuk ingkaran. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari semua atau pernyataan semula. Nah, ingkaran dari pernyataan P dinotasikan dengan negasi P. Dibaca bukan P atau tidak P. Kemudian nilai kebenarannya, jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Contoh, jika pernyataan P, ayah pergi ke pasar, maka negasi P-nya adalah ayah tidak pergi ke pasar. Jika 2 ditambah 5 kurang dari 10, maka negasi dari Q adalah 2 ditambah 5, tandanya berubah, berbalik, menjadi lebih dari sama dengan 10. Itu contoh dari. Kemudian dalam kalimat, suatu negasi dari pernyataan adalah ditambah dengan kata tidak atau kata bukan. Ini kata tidak atau kata bukan. Sedangkan pada simbol matematik, itu simbol sama dengan berubah menjadi tidak sama dengan. Kemudian simbol kurang dari berubah menjadi lebih dari sama dengan. Simbol lebih dari menjadi kurang dari sama dengan. Itu dalam matematik. Tuh. Kemudian berikutnya ada pernyataan kuantor. Pernyataan kuantor ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan kuantor universal. Adalah suatu pernyataan universal terdapat ungkapan semua atau setiap. Dilambangkan dengan huruf A terbalik. Ini simbolnya ada huruf A terbalik dibaca setiap atau semua. Contoh, untuk setiap X anggota R, terdapat X pangkat 2 yang lebih dari 0. Semua ikan bernafas dengan insang. Nah, di mana nilai kebenarannya dapat ditentukan jika semua anggota benar. Jika ada satu anggota yang salah, maka bernilai salah. Berikutnya adalah kuantor eksistensi. Nah, pernyataan ini diungkapkan dengan kata ada, beberapa, sebagian, atau terdapat.
Simbolnya adalah seperti huruf E terbalik E besar. Ini dibaca ada beberapa, terdapat, atau sebagian. Contoh, ini terdapat X anggota elemen R untuk X pangkat 2 ditambah 3X min 10 kurang dari 0. Atau beberapa ikan bernafas dengan paru-paru. Ini contoh. Nah, ingkaran dari pernyataan universal adalah pernyataan kuantor, dan sebaliknya ingkaran dari pernyataan kuantor adalah pernyataan eksistensi adalah kuantor universal. Ditambah kata tidak atau bukan. Contoh, semua ikan bernafas dengan insang. Maka negasinya, ada ikan yang bernafas tidak dengan insang. Terdapat ikan bernafas dengan paru-paru. Atau tidak semua ikan bernafas dengan insang. Sebaliknya, beberapa siswa SMA malas belajar. Maka negasinya adalah semua siswa SMA malas belajar. Baik, demikian pembelajaran mengenai logika matematika di awal ini. Jadi, yang pertama kita pelajari adalah logika matematika mengenai kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.